Nah, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk melakukan presentasi, yaitu algoritma Naive Bayes untuk penilaian pengganti UAS Machine Learning. Kami kelompok 3, dari saya Stewan Purnawan NIM 08, ada M Zainal Abidin NIM 0012, dan ada Abirama Saputra dengan NIM 055, dan ada Muhammad Dayo Anwar dengan NIM 269. Langsung ke definisi. Naive Bayes merupakan metode pengklasifikasian paling populer digunakan dengan tingkat keakuratan yang baik. Baik penelitian tentang pengklasifikasian yang telah dilakukan dengan menggunakan algoritma ini. Berbeda dengan metode pengklasifikasian dengan logistic regression original maupun nominal. Pada algoritma Naive Bayes, pengklasifikasian tidak membutuhkan adanya pemodelan maupun uji statistik. Naive Bayes merupakan metode pengklasifikasian berdasarkan probabilitas sederhana dan dirancang agar dapat dipergunakan dengan asumsi antar variabel penjelas saling bebas independen. Pada algoritma ini pembelajaran lebih ditekankan pada mengefisiensikan probabilitas. Kegunaannya pengklasifikasian dokumen teks seperti teks berita maupun teks akademis sebagai metode machine learning yang menggunakan probabilitas untuk membuat diagnosis medis secara otomatis dan mendeteksi atau menyaring spam. Lalu keunggulannya adalah tingkat error yang didapat lebih rendah ketika dataset berjumlah besar. Selain itu, akurasi Naive Bayes dan kecepatannya lebih tinggi pada saat diaplikasikan ke dalam dataset yang jumlahnya lebih besar. Lalu ada keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, real time prediction, kedua multi-class prediction, 3 class classification, 4 recommendation system. Yang kelima, keunggulannya bisa dipakai untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Terus yang keenam, tidak memerlukan jumlah data yang banyak. Yang 7, tidak perlu melakukan data training yang banyak. Yang 8, jika ada nilai yang hilang maka bisa diabaikan dalam perhitungan. Lalu yang ke-9, perhitungan cepat dan efisien. 10, mudah dipahami. 11, mudah dibuat. Dan yang 12, pengklasifikasian dokumen bisa dipersonalisasi, disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang. Lalu keunggulan jika digunakan dalam bahasa pemrograman, kodenya sederhana. 14, bisa digunakan untuk klasifikasi masalah biner ataupun multiclass. Lalu ada kelemahan sebagai berikut. Yang pertama adalah apabila probabilitas kondisionalnya bernilai 0, maka probabilitas prediksi juga akan bernilai 0. Terus yang kedua, asumsi bahwa masing-masing variabel independen membuat berkurangnya akurasi, karena biasanya ada korelasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Yang ketiga, akuratan tidak bisa diukur menggunakan satu probabilitas saja, butuh bukti-bukti lain untuk membuktikannya. Yang keempat, untuk membuat keputusan diperlukan pengetahuan awal atau pengetahuan mengenai masa sebelumnya. Dan untuk implementasinya, ini adalah salah satu metode algoritma Naive Bayes diterapkan pada program modifikasi prinsip suatu obat, yang dimana dengan menggunakan metode ini didapatkan tingkat keakurasian sebesar 81,67%. Selanjutnya untuk program akan dijelaskan oleh teman saya Abirama Saputra. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abirama Saputra. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai hasil kinerja kelompok kami dalam mata kuliah Machine Learning. Untuk judul yang kita kerjakan yaitu tentang klasifikasi prediksi menggunakan metode Naive Bayes. Oke. Ini raw data yang kita gunakan berjumlah 200. Jadi tentang obat. Jadi di sini ada masih berupa format CSV. Nah, ini raw datanya. Kemudian kita panggil di sini drag200.csv. Sebelumnya kita menggunakan beberapa library seperti Pandas, NumPy, Random, Seaborn, Matplotlib.pyplot, sklearn Naive Bayes, sklearn Matrix, dan OS. Ya, ini insert library yang telah kita download, kemudian kita gunakan. Setelah itu kita panggil raw data yang ada di laptop. Jadi ini kita panggil masih berupa raw data. Hasilnya seperti ini. Jadi ada 6 atribut, yaitu umur, jenis kelamin,
tekanan darah, kolesterol, tekanan kalium, sama jenis obat yang digunakan. Jadi diharapkan hasil akhir dari data ini adalah berupa klasifikasi prediksi yang dimana ketika user memasukkan umur, jenis kelamin, tekanan darah, kolesterol, dan juga tekanan kalium, akan keluar jenis obat yang direkomendasikan. Seperti itu. Ini kita olah dulu datanya, data pre-processing. Ini kita cari mana yang di dalam suatu atribut terdapat angka nol yang banyak. Ternyata nggak ada ya. Kemudian kita melangkah ke dataset eksplorasi, yaitu kita deskripsikan dari masing-masing atribut seperti jenis kelamin itu terdapat laki-lakinya 104 dan juga wanitanya terdapat 96 subjek. Untuk tekanan darahnya, untuk yang tinggi terdapat 77 subjek, low 64, normal 59. Kolesterol terdiri dari dua variabel, yaitu high dan normal, yang masing-masing terdapat 103 dan juga 97 subjek. Nah, untuk atribut drug ini kita jadikan sebagai label. Ini kita jadikan sebagai label atau tumpuan utama dalam data tersebut. Nah, di dalam drug itu terdapat 5 jenis obat, yaitu drug Y, X, dan drug A, B, C. Ini masih dalam tahap data pre-processing. Ini masih kita bedah. Nah, jumlah jenis kelaminnya antara perbandingan laki-laki dan perempuan lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Kemudian untuk tekanan darah dari para subjek, jadi tekanan darah tinggi itu lebih mendominasi daripada tekanan darah normal. Kemudian kita bedah lagi untuk subjek-subjek yang terdapat di data ini itu lebih banyak penderita kolesterol yang tinggi daripada yang normal. Nah, untuk obat yang digunakan para subjek itu drug Y lebih banyak digunakan, sedangkan yang paling rendah itu ada di drug C, yang paling jarang digunakan. Ini perbandingan jenis kelamin terdapat jenis obat yang digunakan, jadi bisa dilihat bahwa jenis kelamin wanita itu lebih banyak menggunakan drug Y, sedangkan untuk drug X itu paling sedikit digunakan. Untuk drug B itu paling sedikit digunakan pada jenis kelamin wanita. Untuk jenis kelamin laki-laki sama, paling banyak itu menggunakan drug Y, sedangkan yang paling rendah itu di drug C. Kita masih perbandingan. Kemudian kita masuki data data preparation. Ini kita lebih dominan menggunakan metode naive Bayes. Jadi setelah kita splitting dataset 70-30, yaitu 70% data training dan 30% data set, maka hasilnya seperti ini. Naive Bayes. Nah, untuk naive Bayes sendiri itu memiliki tingkat akurasi sebesar 81,67%. Jadi termasuk tinggi dalam tingkat akurasi naive Bayes yang digunakan pada klasifikasi prediksi pada data obat ini. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.